Hai guys, seperti biasa kalau lo belum nonton review episode-episode sebelumnya silahkan ditonton dahulu karena review kali ini akan sangat berhubungan dengan review episode sebelumnya. Dan seperti biasa link review episode sebelumnya akan gua taruh di top komen di bawah. Oke? Di episode 3 kita sudah diperlihatkan bahwa YG siap membentuk Project Treasure yang terdiri dari 7 orang. Dan di episode 3 juga kita diperlihatkan Treasure A, B, C, dan J saling bersaing untuk menempati posisi 7 terbaik di Treasure. Dan di episode 4 ini kita sudah mendapatkan 10 trainer terbaik dari keempat tim tersebut. Dan mereka adalah Bang Yedam, Kim Junkyu, Kim Seung-hoon, Park Ji-hoon, Wang Junho, Ha Yun Bin, Park Jong-woo, So Jung-wan, Haruto, dan Masiho. Nah, karena treasure yang diinginkan YG hanya berjumlah 7 orang, maka 10 orang ini masih harus diadu lagi. Nah, kejutan terjadi di episode 4 ini. Ternyata yang diadu nggak 10-10-nya. YG sudah memilih 5 orang yang tidak perlu beradu lagi, dan 5 lagi harus beradu untuk mengisi 2 slot yang masih kosong di treasure. Dan 5 orang trainer yang masih harus beradu lagi adalah Park Jong-woo, Masiho, Kim Seung-hoon, Park Ji-hoon, dan Wang Junho. Sementara 5 trainer lainnya sudah dipastikan masuk Project Treasure seleksi pertama. Yang bikin gue terkejut dari pengumuman ini adalah Park Jong-woo yang masih harus beradu lagi. Karena di episode-episode sebelumnya diperlihatkan bahwa Park Jong-woo ini salah satu trainer yang disukai oleh YG gitu. Gue pikir dia tidak perlu beradu lagi, langsung terpilih di 5 terbaik, tapi ternyata enggak. Sedangkan bagi para trainer yang mengejutkan di pengumuman ini adalah terpilihnya So Jung-wan sebagai 5 terbaik. Jadi So Jung-wan ini tidak perlu ikut beradu lagi gitu. Hal ini cukup mengejutkan bagi para trainer. Memang So Jung-wan di sini tampil bagus, tapi ya tidak ada yang menyangka aja kalau dia bisa langsung masuk ke 5 terbaik gitu, tidak perlu beradu lagi. Bahkan berhasil mengalahkan Park Jong-woo. Nah, setelah pengumuman tersebut, tantangan yang diberikan kepada 5 orang yang masih harus beradu lagi ini yang cukup mengejutkan buat gue. Karena tantangannya tergolong susah. Mereka berlima diberikan waktu 1 jam untuk memilih dan berlatih satu lagu untuk ditampilkan bersama-sama. Kedengarannya gampang, tapi sebenarnya ini sangat susah karena mereka berlima bukan dari satu tim yang sama gitu. Dan mereka berlima ini kan lagu yang mereka tahu dan mereka bisa nyanyikan beda-beda satu sama lain. Bisa aja si A tahu lagu ini, si B enggak. Dan di sini diperlihatkan perdebatan mereka dalam memilih lagu gitu. Apa yang gue prediksi terjadi. Yang satu bilang lagu ini aja, yang satu lagi bilang nggak tahu, yang satu bilang lagu ini aja, yang satu lagi bilang nggak tahu gitu. Jadi terasa sulit lah untuk memilih lagu ini gitu. Lebih sulit lagi karena 2 trainer di antara mereka yaitu Masiho dan Wang Junho bukanlah orang Korea. Jadi mereka tidak tahu terlalu banyak lagu Korea gitu. Jadi susah untuk memilih lagu Korea sendiri karena mereka juga banyak nggak hafal. Sampai akhirnya trainer bernama Kim Seung-hoon menyarankan lagu yang kemungkinan besar seluruh trainer tahu. Dan yap, lagu tersebut adalah lagu dari iKON, Love Scenario. Dan ya, walaupun 5-5-nya hafal dan tahu lagu Love Scenario, masih ada satu tantangan lagi ternyata. Yap, lagu Love Scenario itu ada part rapnya. Sedangkan 5 orang ini, 5-5-nya adalah vokalis. Tidak ada satupun dari mereka yang rapper. Jadi mau tidak mau ada yang ngalah untuk mengambil posisi rap. Dimana posisi rap ini bisa jadi melemahkan mereka saat tampil nanti karena mereka bukan rapper. Sampai akhirnya mereka pun tampil. Beberapa dari mereka cukup menarik perhatian gua saat penampilan ini. Yang pertama tentunya Park Jong-woo. Di sini ternyata Park Jong-woo yang mengambil part rapnya Bobby. Gua kaget, dia ternyata bisa nge-rap juga. Walaupun ya gitu, dia berhasil nge-rap dengan baik. Flow-nya lumayan bagus, tapi tidak terasa swag sama sekali rapnya. Rapnya malah terdengar seperti nyanyian yang merdu gitu. Tapi ya, sebagai seorang vokalis yang mencoba nge-rap, Park Jong-woo ini sudah sangat baik gitu. Dan iya, Park Jong-woo memang punya banyak surprise ternyata. Dia memang salah satu trainer yang paling berbakat. Trainer kedua yang sangat menarik perhatian gua adalah Kim Seung-hoon. Dan dia bagus banget, nada tingginya sangat amat cakep. Dan dia bahkan mengimprove bagian itu gitu. Jadi terasa lebih manis dan lebih cantik lagi. Dan trainer ketiga yang menarik perhatian gua adalah Masiho.
Dia di sini mengambil part rapnya BI juga, dia juga nyanyi dan terlihat walaupun dia dari Jepang, trainer asing gitu yang tidak terlalu fasih berbahasa Korea, dia berhasil tampil dengan sangat baik dan terlihat sangat menikmati penampilannya. Sedangkan satu trainer yaitu Wang Junho, gua cukup kecewa sama dia karena dia terlihat banget tidak bisa tampil dadakan. Di sini dia diperlihatkan salah tempo, pengucapan liriknya pun banyak yang salah gitu, dan dia terlihat stage act-nya sangat tidak teratur gitu dan terasa seperti orang pemula banget gitu. Dan setelah penampilan mereka, YG pun akhirnya memilih dua terbaik di antara mereka, dan yang dipilih YG adalah Park Jong-woo dan Ma Si-ho. Tapi sampai di episode 4 ini, gua jadi menyadari kenapa Treasure nanti ujungnya akan debut dengan 12 member. Karena memang trainer-trainer di sini sangat amat berbakat dan sangat amat sayang untuk dibuang gitu. Mereka tuh bagus-bagus banget suaranya, rapnya jago-jago gitu, dance-nya juga lumayan bagus. Jadi menurut gua tinggal dipoles dikit bisa debut nih kebanyakan dari mereka gitu. Nah, setelah 7 orang akhirnya terpilih di seleksi pertama Treasure, 21 trainer lain yang belum terpilih diberitahukan bahwa mereka masih bisa mengambil posisi 7 orang tersebut. Caranya adalah dengan menantang ke-7 orang tersebut battle 1 lawan 1. Nah, hal tersebut berhasil membuat 21 trainer ini senang sekaligus terkejut gitu. Mereka bertanya apakah 21-21-nya punya kesempatan untuk menantang 7 orang tersebut, dan ternyata jawabannya tidak. Hanya 5 trainer yang diperbolehkan menantang posisi 7 orang tersebut. Dan ini yang lucu, 5 orang yang diperbolehkan menantang dipilih berdasarkan bakat dan pesona yang mereka tunjukkan di depan sebuah kamera. Dan 5 orang itu ditentukan oleh juri rahasia yang ternyata jurinya adalah Blackpink. Mendengar mereka harus menunjukkan bakat dan pesona mereka di depan kamera, firasat gue mulai aneh nih waktu nonton. Gue ngerasa ini nggak YG banget nih, ini malah terasa seperti Produce 101 gitu. Mau ngapain nih trainernya, mau disuruh apa? Dan ternyata bener dong, mereka harus menunjukkan bakat dan pesona yang menarik di depan kamera tersebut supaya dipilih oleh juri. Dan bakat dan pesona yang mereka tunjukkan bener-bener aneh-aneh dan bikin gue kayak oh my god. Di sini gue akan menyebutkan beberapa trainer yang cukup di-highlight di episode ini bakat dan pesonanya gitu. Dan ini yang menurut gue cukup menarik perhatian gue dalam artian yang aneh gitu. Trainer pertama yang diperlihatkan di sini adalah Choi Hyun Suk. Ya, Choi Hyun Suk yang gue bilang sebagai trainer yang paling terasa vibe YG-nya akhirnya maju untuk menunjukkan bakat dan pesonanya. Dan ternyata dia di sini berakting sebagai anak kecil. Dan gua saat menonton dia melakukan itu, gua langsung yang kayak luntur YG vibe-nya. Ya ampun, kenapa jadi begini ini anak, kata gua. Mungkin buat kalian yang cewek-cewek ngelihatnya lucu gitu, imut, seneng gitu. Tapi karena gua cowok, gua ngeliatnya kayak dia kan tadinya keren gitu, kenapa jadi begini, kata gua. Trainer kedua yang gue sorot di sini namanya Keita. Dia dari Jepang. Bakatnya aneh banget yang dia tunjukin di sini. Masa dia ngelakuin ini nih? Gak jelas banget ini orang. Lalu trainer ketiga yang menurut gua bakat dan pesonanya aneh adalah Asahi dari Jepang juga. Dia ini diperlihatkan mukanya lempeng mulu selama episode-episode sebelumnya gitu, dan di sini dia melakukan dan trainer terakhir yang gua highlight adalah Hyunso, kembarannya Minho ini. Dia melakukan ini nih. Nah, setelah pertunjukan bakat dan pesona tersebut, akhirnya 21 trainer ini ditunjukkan bagaimana cara untuk menantang 7 orang yang terpilih sebelumnya. Caranya adalah mereka harus tampil duet dengan orang tersebut, dengan orang yang mereka pilih. Dan 7 orang yang terpilih tersebut sudah memilih penampilan apa yang akan mereka tampilkan. Jadi misalnya Bang Yeda menampilkan lagu A, jadi trainer lain yang mau nantang dia juga harus ngapalin lagu A itu gitu. Jadi walaupun battle, konsepnya lebih ke duet, bukan nyanyi sendiri-sendiri gitu. Bener-bener duet di satu lagu yang sama.
Dan di sini diperlihatkan bahwa Bang Yedam adalah salah satu trainer yang paling ditakuti oleh 21 trainer ini untuk diajak duel gitu. Karena di sini Bang Yedam memilih menampilkan lagu Justin Bieber yang berjudul Love Yourself. Banyak trainer yang bilang ini akan jadi panggungnya Yedam gitu. Jadi duel sama Yedam ini cukup ditakuti sama trainer-trainer yang lain. Sedangkan trainer yang paling banyak diinginkan oleh 21 trainer ini untuk diajak battle adalah So Jung-won. Karena di sini So Jung-won memilih untuk battle dance. Sebelum menuju panggung battle di episode ini, akhirnya 29 trainer tersebut diperdengarkan untuk pertama kalinya lagu Going Crazy. Dan 7 orang yang terpilih seleksi pertama Treasure ini diperkenankan untuk membawakan lagu Going Crazy di panggung battle untuk pertama kalinya. Nah, sebelum battle dimulai, diperlihatkan cara penilaian dari battle tersebut. Nah, yang memilih nanti ada dua, antara Yang Hyunsuk sendiri atau 100 orang yang merupakan karyawan YG yang di sini disebut sebagai Treasure Maker. Nanti peserta yang tampil di akhir penampilan akan memilih dua kartu, antara kartu emas dan kartu perak. Ntar kartu tersebut menunjukkan apakah mereka dipilih berdasarkan pilihan Yang Hyunsuk sendiri atau dipilih berdasarkan pilihan Treasure Maker sendiri gitu. Dan akhirnya kita sampai ke battle satu lawan satunya. Dan Blackpink sendiri yang mengumumkan 5 orang yang diperbolehkan untuk menantang 7 orang trainer tersebut. Dan trainer pilihan pertama Blackpink yang diperbolehkan untuk menantang salah satu dari 7 orang trainer ini adalah Kim Yeon-gyu. Nah, yang gua nggak nyangka di sini Kim Yeon-gyu memilih lawan duelnya yaitu Park Jong-woo yang menurut gua salah satu lawan terberat gitu. Di sini mereka battle menyanyikan lagu Stay dari Blackpink. Dan setelah melihat penampilan dari mereka, buat gua penampilan mereka berdua sangat amat bagus. Kim Yeon-gyu ini tidak disangka-sangka juga punya suara yang sangat enak dan nyanyinya pun sangat baik menurut gua. Dia nggak kalah sama sekali sama Park Jong-woo di sini. Bahkan gua kalau gua yang disuruh pilih nih siapa yang menang siapa yang kalah, gua nggak akan bisa. Gua anggap seri nih, kedua-duanya bener-bener bagus gitu. Nadanya nggak ada yang salah, nyanyinya bener-bener enak, part rapnya pun mereka berdua tetap bisa dan merdu gitu. Dan akhirnya setelah penampilan Park Jong-woo disuruh pilih kartu perak atau kartu emas tadi. Dan akhirnya dia memilih kartu perak, di mana di situ tertulis penilaian akan ditentukan oleh suara dari Yang Hyunsuk sendiri. Dan pilihan Yang Hyunsuk ini benar-benar mengejutkan gua karena dia memenangkan Kim Yeon-gyu. Karena kemarin-kemarin dia tuh terlihat suka banget sama Park Jong-woo ini. Gua kira dia akan milih Park Jong-woo dengan mudah, tapi ternyata enggak, men. Park Jong-woo kalah untuk pertama kalinya di sini. Tapi bukan itu aja yang mengejutkan gue, karena saat dibuka kartu emas atau pilihan dari para Treasure Maker, ternyata Treasure Maker juga memenangkan Kim Yeon-gyu. Gue langsung kayak, Park Jong-woo, si trainer emas yang gue pikir pasti akan debut, akhirnya mengalami kekalahan. Kaget gue. Dan itulah review gua untuk episode 4 kali ini. Di episode 5-nya akan tersaji battle-battle selanjutnya gitu. Dan gue sangat penasaran battle selanjutnya akan sebagus apa. Karena battle pertamanya aja udah bagus banget buat gue gitu. Dan previewnya serem banget, men. Kayaknya jagoan gue juga akan ada yang kalah lagi nih kayaknya gitu. Karena diperlihatkan di previewnya begitu gitu. Dan gue sangat penasaran jadinya episode 5 akan seperti apa nih. Jadi ya tungguin review episode 5-nya dari gua, oke? Nah, segitu dulu review dari gue. Kalau lu suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para Teume atau Treasure Maker. Kalau lo mau kenal gue silahkan follow gue di Instagram. Dan kalau lu belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.